beban berat, mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita datang tersungkur di kakinya, kita rendahkan diri di hadapannya, karena kita tahu bahwa kita ini adalah manusia biasa, tapi mampu tanpa Tuhan. Kita harus tersungkur di kakinya, kita rendahkan diri, karena kita tahu bahwa manusia kita terbatas, manusia kita lemah kalau tanpa Tuhan. Mari saudara saat pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan. Kau yang letih dan lesu beban berat, sekali lagi mari datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti akan kelegaan. Mari kita akan berdoa saudara pagi hari ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah membangunkan kami, Engkau sudah berikan kami kesehatan, kekuatan, dan Engkau membangkitkan iman pada pagi hari ini Tuhan. Kami yang saat ini mungkin pagi hari ini dalam keadaan berbeban berat, lesu letih ya Tuhan Yesus, oleh karena tekanan hidup, oleh karena masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan Yesus. Bapa Tuhan, selalu ada Tuhan masalah dalam hidup kami, tapi kami hanya percaya, kami hanya berpegang teguh padamu. Engkau akan memberikan kelegaan, kekuatan bagi kami, yang hari ini, pagi hari ini kami mau terus berharap, percaya dan mengandalkan Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan bahwa tantangan boleh ada Tuhan Yesus, pergumulan mungkin ada setiap hari, namun kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Tuhan berikan kelegaan, kekuatan, dan pagi hari ini kami mau merendahkan diri untuk Tuhan mencari wajah-Mu. Sebelum kami masuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan memberi yang terbaik Tuhan, lebih dulu pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau saja yang disenangkan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami tidak izinkan iblis coba ganggu ibadah doa mesbah pagi kami hari ini, mengganggu anak-anak-Mu untuk Tuhan, menghalangi mereka datang kepadamu pagi hari ini. Kami patahkan, hancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mari saudara kita pagi hari ini datang, kita nyanyikan pujian saat pagi hari ku datang padamu dan ku sembah Engkau. Saat pagi hari ku datang lagi, amin, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, amin, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Saat pagi hari ku datang lagi, saat pagi hari
mengingat masalah kami. Kami tidak mau Tuhan tekanan-tekanan hidup kami yang membuat kami Tuhan terhalang melihat wajah-Mu, terhalang melihat kekuatan pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan semua beban-beban kami. Kami tanggalkan semua rasa kesedihan, rasa Tuhan Yesus. Oh Bapa Tuhan yang tak berdaya Tuhan. Kami mau Tuhan mengingat akan segala kebaikan-Mu. Itulah yang membuat kami kuat, itulah yang membuat kami teguh ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau meneguhkan segala Tuhan pandangan kami hanya kepadamu. Mata kami biarlah tertuju kepadamu. Kami tak mau Tuhan mengingat masalah kami. Kami hanya mau mengingat kebaikan dan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau nyanyikan pujian. Kita dapat Bapa kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Inilah pujian kami bersama dengan anak-anak. Tak dapat lupakan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kebaikan yang ku terima. Amin Tuhan. Pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Oh amin haleluya. Kau tulus menerima. Amin Tuhan. Aku apa adanya. Apa adanya. Amin. Pulihkan hidupku, amin Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang Kau cari pagi hari ini. Hamba lalu Kau cari, biarlah Kau temukan di dalam diri kami, dan Kau temukan di dalamku. Amin. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Inilah pengakuan kami Bapa. Kau sangat berarti bagiku ya Tuhan. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan hanya untuk-Mu. Persembahkan kepadamu Yesusku. Sekali lagi saudara, biarlah nyanyi pujian ini memberkati kita pagi hari ini. Saudara Engkau yang lemah dan angkat puji tak dapat lupakan. Mari ingat kebaikan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, yang menolong hidup kita. Kebaikan yang ku terima. Amin Bapa, amin. Pengorbanan-Mu yang mulia, amin Tuhan. Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Kau tulus menerima kami apa adanya, amin Tuhan. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan kami, mengampuni kami, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang mencari rupa, Tuhan yang melihat rupa. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba biarlah ada pada kami, lalu Kau cari. Amin. Biar Kau
kami. Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Kau bukan melihat rupa hati hamba yang Kau cari pagi hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, namun Kau cari hati hamba. Biarlah Kau temukan di dalam kami, dan selalu Kau cari. Amin. Biar Kau temukan di dalam kami, di dalam hidup kami. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Amin. Tuhan Yesus, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami Bapa. Kami mau dengar hati Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami berkat. Tuhan, haleluya, amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa bersyukur. Haleluya, amin. Ya, baik saudara, shalom. Kita akan mendengar kembali firman Tuhan saudara. Pada saat ini kita akan bertemu lagi dalam Mezbah 2 pagi di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ya, temanya adalah jadilah orang yang bijaksana, ya. Jadilah orang yang bijak. Ya. Kita akan membaca di sini di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita bacanya Mazmur 90 ayat yang ke-12 ya. Ya. Saudara, firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, kembali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, saudara, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi, ya, atau orang yang bijaksana. Ya, saudara, pertama dikatakan firman Tuhan, siapakah orang yang bijaksana? Orang yang menyadari singkatnya hidup ini. Ya, jadi orang yang bijaksana adalah orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah singkat, ya. Hidup kita di bumi ini adalah singkat, sementara, ya. Hidup yang pendek, ya. Firman Tuhan katakan hari hidup manusia itu singkat,
di ayat yang kelima digambarkan saudara seperti mimpi dan seperti rumput yang tumbuh. Ya, di dalam ayat yang kelima dari Mazmur 90 ayat yang kelima. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Ya, saudara, hidup yang singkat digambarkan seperti mimpi. Ya, kalau kita bermimpi, saudara, itu singkat adanya. Ya, dan demikian juga firman Tuhan katakan bahwa saudara, ya, seperti rumput yang tumbuh di pagi hari, kemudian pada petang hari dia akan lisut dan layu. Ya, saudara, itulah hidup manusia, ya, seperti mimpi, seperti rumput. Ya, saudara, akhir-akhir ini banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan, ya, seperti mimpi. Ya, kita percaya atau tidak percaya, karena hari kemarin mereka masih beraktivitas, tapi pada hari ini mereka sudah tidak ada. Ya, kita mendengarnya seperti mimpi, ya, seperti percaya atau tidak percaya. Ya, begitu singkat, ya, saudara, hari hidup manusia di bumi. Oleh karena itu kita harus bersiap siaga, berjaga-jaga, agar saudara dan saya pada saat Tuhan memanggil hidup kita kedapatan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, di dalam Yakobus 4 ayat 14, bahwa hari hidup manusia juga digambarkan seperti uap, ya, yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Ya, firman Tuhan katakan. Di dalam Mazmur dikatakan seperti hembusan nafas dan seperti bayang-bayang, ya, yang lewat. Saudara, inilah kehidupan manusia yang singkat. Di dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8, ya, saudara, kita akan baca, ya, atau kita baca di ayat yang ke-10, ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya, saudara, masa hidup manusia di bumi, firman Tuhan katakan itu 70 atau 80 tahun. Ya, mungkin ada yang lebih dari 80 tahun, tetapi saudara tidak akan lebih dari saudara 120 tahun. Ya, itu pun saudara, firman Tuhan katakan bahwa kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya, ada banyak orang yang berusia 100 lebih, justru mereka ingin dipanggil oleh Tuhan. Ya, karena apa? Saudara, dikatakan mereka mengalami kesusahan, penderitaan. Ya, karena keadaan tubuh manusia yang semakin merosot. Ya, saudara, firman Tuhan katakan masa hidup manusia 70 atau 80 tahun, ya, dan berlalunya buru-buru, ya, cepat sekali. Saudara, waktu yang kita jalani itu begitu cepat berlalunya. Sepertinya baru kemarin kita merayakan, saudara, tahun baru, ya, pada tanggal 1 Januari. Tapi tanpa kita sadari kita sudah masuk di dalam bulan Februari. Ya, saudara, itulah hari hidup manusia. Firman Tuhan katakan berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, begitu cepat berlalu. Bahkan sampai saat ini, saudara, kita lihat ada orang-orang juga yang tidak mencapai usia 70 tahun. Ya, sudah 40 tahun mereka sudah dipanggil. Ya, saudara, kita lihat bagaimana kehidupan kita di bumi ini begitu singkat. Ya, orang yang bijaksana tentu dia akan menyadari bahwa hidupnya di bumi ini begitu singkat adanya. Nah, karena itu orang yang bijaksana tentu dia akan mempersiapkan dirinya, ya, untuk menyambut hari kedatangan Tuhan, ataupun, ya, saudara, Tuhan memanggil kita, ya, agar hidup saudara dan saya kedapatan tidak bercacat di hadapan Tuhan, ya, layak di hadapan Tuhan. Inilah orang-orang yang bijaksana, saudara,
ya dia menyadari bahwa pada satu waktu ya kapanpun kita bisa dipanggil oleh Tuhan ya. Saudara, yang kedua, saudara, siapakah orang yang bijaksana? Yang tadi orang yang menyadari singkatnya hidup di bumi ini. Yang kedua adalah orang yang memakai setiap kesempatan untuk melakukan kebaikan ya. Saudara, di dalam Efesus 5 ya, kita akan membaca di dalam Efesus 5 ya, di dalam Efesus 5 ya. Ayat, saudara, akan Galatia, Efesus ya. Efesus 5 ayat yang ke-15 dan yang ke-16 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif, ya, orang yang bijak ya. Kemudian di ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat ya. Saudara, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya, dikatakan di ayat yang ke-16, 15 dan 16, jadi berhati-hatilah dengan kelakuan saudara. Ya, masa ini adalah masa yang jahat ya. Jangan berlaku bodoh, tetapi jadilah bijaksana. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan ya. Pakai setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan ya. Saudara, hal yang sama ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ya. Di Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman ya. Saudara, selama hidup yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya ya, baiklah kita berbuat baik kepada sesama. Dikatakan terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman ya. Saudara, kehidupan manusia akan diingat lewat perbuatan baiknya ya. Kasih kita kepada sesama harus dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan baik ya. Itulah kasih yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama kita ya, selagi kita masih ada kesempatan. Apapun bisa kita lakukan saudara ya. Baik kita, saudara, menolong sesama kita yang menderita, kita menguatkan mereka, hati mereka yang lemah ya kita kuatkan, atau kita mendoakan mereka saudara yang berada dalam pergumulan ya. Kemudian kita bisa menolong mereka ya bila mereka berada dalam kesusahan saudara, sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sesuai dengan iman kita, sesuai dengan Tuhan menggerakkan hati kita untuk kita berbuat kebaikan ya. Firman Tuhan katakan, siapa yang menabur kebaikan dia akan menuai kebaikan ya. Saudara yang terkasih, inilah yang firman Tuhan katakan. Saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang memakai setiap kesempatan yang ada ya untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Saudara, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, saudara, kita sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk berbuat hal-hal yang baik ya. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan supaya saudara dan saya menjadi terang dan garam dunia ya. Firman Tuhan katakan bahwa terang itu tidak boleh ya saudara ditutup oleh gantang ya, melainkan harus di atas kaki dian supaya dilihat oleh semua orang. Apakah artinya? Artinya adalah saudara, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan setiap orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan nama Bapamu di surga ya.
Jadi setiap perbuatan kita yang baik, saudara bertujuan untuk memuliakan nama Bapa di surga, ya, bukan untuk kemegahan diri kita. Karena kita pun, saudara, telah mendapat anugerah daripada Tuhan, maka kita juga memberikan anugerah atau kasih karunia yang sudah kita terima, kebaikan yang kita sudah terima dari Tuhan kepada sesama kita, ya. Kalau saudara sudah mendapatkan kekuatan, marilah saudara juga menguatkan orang yang lemah. Kalau saudara sudah diberkati, marilah kita memberkati orang-orang yang susah. Kalau saudara sudah mendapatkan keselamatan, saudara, marilah kita, saudara, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, ya, saudara, yang perlu diselamatkan. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Selama kita hidup dalam dunia, kita harus berbuah, ya. Saudara, hal yang ketiga adalah orang yang bijaksana. Siapakah orang yang bijaksana? Yang ketiga adalah orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus katakan, saudara, dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan bahwa, saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, saudara, ya. Sehingga, saudara, pada saat angin datang, banjir datang, saudara, ya, dan hujan yang deras, saudara, itu tidak akan merobohkan rumah itu. Sebaliknya, orang yang bodoh adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ya, saudara. Apabila datang banjir dan, saudara, hujan serta angin melanda rumah itu akan roboh, ya. Itulah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Sedangkan orang yang melakukan firman Tuhan, dia adalah orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, ya. Saudara, inilah orang-orang yang teguh, saudara, ya. Karena apa? Karena dia menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, dia akan kuat menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan apapun, karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita pada pagi hari ini, sehingga saudara dan saya, ya, dapat menjalani hari-hari hidup kita dengan bijaksana, ya. Saudara, kita akan ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami dapat bangun pagi, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin bijaksana. Kami dapat menyadari bahwa hari hidup kami di bumi ini begitu singkat. Oleh karena hari hidup yang begitu singkat, kami harus menggunakan setiap kesempatan untuk kami melakukan apa yang baik dan berkenan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami boleh melakukan kehendak-Mu dan rencana-Mu boleh digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, dan berkati sepanjang hari ini ya Tuhan segala aktivitas yang kami lakukan dan kami kerjakan, agar hidup kami boleh senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Bagi kami yang lemah saat ini, Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang terikat Tuhan pada saat ini, baik oleh kepahitan, sakit hati, kebencian, kekecewaan, demikian juga oleh narkoba ya Tuhan, oleh seks bebas ya Tuhan, keterikatan oleh kuasa-kuasa kegelapan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang melawat kami, jamah kami, Tuhan lepaskan kami di dalam nama Yesus. Curahkan roh pertobatan Tuhan atas kami ya Tuhan di dalam nama Yesus. Bagi kami yang terikat oleh kekhawatiran dan ketakutan Tuhan, saat ini dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang jamah kami menyerahkan semua kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan ajaib. Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang jamah dan lawat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa kami yang saat ini Tuhan, pandemi virus Omikron yang kami dengar ya Tuhan sedang meningkat. Kami berdoa biar Tuhan tidak terjadi Tuhan hal yang begitu besar penularannya Tuhan di dalam nama Yesus, supaya semua dapat ditanggulangi ya Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan bangsa ini dapat terus Tuhan beraktivitas. Setiap kami dapat kembali lagi beraktivitas ya Tuhan. Sektor ekonomi Tuhan yang pulihkan ya Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami yang bekerja Tuhan berkati, yang sudah di PHK kembali mendapatkan pekerjaan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Yang Tuhan yang studi, kami berdoa kami yang studi dapat kembali bertatap muka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah roh-Mu senantiasa menuntun hidup kami di dalam seluruh kebenaran, di dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau saudara di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam studimu, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau waktu engkau keluar dan masuk rumahmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, saudara, bagi engkau yang diberkati melalui mesbah doa pagi ini, saudara bisa share kepada saudara-saudara yang lainnya, dan saudara jangan lupa bagikan kesaksian saudara ya di media sosial ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Amin.